Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 hari ini masuk bab 2. Bab 2 itu pembahasannya tentang beriman kepada malaikat. Iman itu berarti yakin dan percaya. Beriman berarti meyakini dan mempercayai akan adanya sesuatu. Salah satunya yaitu beriman pada malaikat. Bagi umat Islam wajib dan percaya akan adanya malaikat. Sebagaimana rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Malaikat tidak berjenis kelamin, ya, laki-laki atau perempuan. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Oleh karena itu, malaikat bersifat gaib, tidak bisa dilihat dan diraba. Malaikat bersifat gaib ini tidak dapat dilihat seperti manusia. Meski tidak terlihat, kita sebagai umat Islam yang beriman maka wajib untuk percaya dan yakin adanya malaikat. Karena hal tersebut merupakan rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak percaya adanya malaikat, maka ia dikatakan sebagai orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian sifat-sifat malaikat. Allah menciptakan berbagai makhluk di muka bumi ini, ada yang bersifat nyata dan juga ada yang bersifat gaib. Ya. Malaikat ini bersifat gaib, seperti halnya iblis, setan, dan jin. Ya. Tapi meski demikian, malaikat ini berbeda dengan iblis, berbeda dengan setan, berbeda dengan jin. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sedangkan iblis, setan, dan jin diciptakan dari api. Ya. Kemudian malaikat memiliki sifat selalu patuh dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi iblis berbeda. Iblis adalah makhluk yang durhaka kepada Allah dan tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka serempak malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, yang tidak mau mentaati perintah Allah, yaitu iblis. Ya. Aba wastakbar, dia menentang Allah, bahkan sombong di hadapan Allah. Wa kana minal kafirin, iblis ini termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian malaikat pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang baik. Pertama, selalu patuh pada perintah Allah. Kedua, tidak sombong, tidak memiliki nafsu seperti manusia, ya. Ketiga, selalu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam tanpa hentinya. Yang keempat, tidak pernah makan malaikat itu, tidak pernah makan, tidak minum, dan tidak pernah tidur. Yang kelima, dapat mengubah wujudnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Yang keenam, malaikat itu selalu memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dimintakan ampun oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, malaikat itu mempunyai kekuatan dan kecepatan sebagaimana cahaya. Ya. Lalu sekarang nama dan tugas malaikat. Memang meskipun banyak malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, namun hanya
Ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh manusia. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui dan hafal nama 10 malaikat tersebut. Siapa mereka? Pertama, malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Juga malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus, ya, Ruhul Kudus, dan menjadi pemimpin para malaikat. Kedua, malaikat Mikail. Mikail ini bertugas menyampaikan rezeki, membagi angin dan membagi hujan, ya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Nah, Israfil ini bertugas meniup sangkakala. Kemudian yang keempat, malaikat Izrail. Nah, Izrail ini bertugas mencabut nyawa. Disebut juga malaikat Izrail ini adalah malaikat maut, ya, malaikat maut. Kemudian yang kelima ada malaikat Munkar namanya. Munkar ini bertugas menanyai manusia di alam kubur. Nakir, yang keenam malaikat Nakir. Malaikat Nakir juga begitu, bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kemudian yang ketujuh ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat semua amal baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini bertugas sebagai penjaga pintu neraka, ya. Yang ke-10 malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga, ya. Nah, meski banyak dan berat beban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ya, tapi mereka tidak pernah mengeluh dan selalu melaksanakan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membantu para nabi dan rasul serta hamba-hambanya. Itu dah, ya. Kemudian hikmah, setelah kita tahu 10 malaikat dan tugasnya, ada hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Hikmah beriman kepada malaikat. Kenapa kita mesti beriman, percaya, yakin adanya malaikat? Pertama, itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya. Mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah dan iman kepada malaikat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikatnya Allah. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik. Karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh para malaikat. Ya. Yang kelima, menghindari diri dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat manusia itu sendiri. Nah, itulah beberapa hikmah beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tugas hari ini adalah kita mengerjakan uji kompetensi. Ada di halaman 12, 13 dan 14, ya. Jadi 14 nggak ada, ya. Jadi 12, 13, ya. 12 dan 13 saja cukup, ya. Bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Nah, barangkali itu aja yang dapat Bapak sampaikan, ya, mengenai beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.